Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai pada kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membacakan lafaz Al-Basmalah tadi, kita diberikan kelancaran pada kegiatan hari ini. Oke teman-teman, apakah kalian sudah kenal saya? Belum. Oke, karena teman-teman semua belum kenal saya, perkenalkan nama saya Bella Putri. Saya semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya kampusnya ada di Palima. Oke, teman-teman semua, kalian tahu nggak nih kita di sini bakal ngapain aja? Enggak. Oke, karena teman-teman semua tidak tahu kita di sini mau ngapain, jadi saya di sini akan membagikan sebuah instrumen berupa instrumen sosiometri. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman tahu instrumen sosiometri itu apa? Tidak. Oke, jadi instrumen sosiometri itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi permasalahan hubungan sosial antar individu di dalam kelompok atau di dalam ruangan kelas ini. Apakah teman-teman semua paham? Paham. Oke, jadi saya akan membagikan sebuah instrumen tersebut berjumlah 4 pertanyaan yang di dalamnya terkandung hubungan sosial semua yang bersifat positif dan negatif. Oke teman-teman, jadi dalam pengisian ini tidak ada kaitannya dengan nilai kalian pada semester nanti. Jadi saya harap teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh tanpa adanya menyontek, karena instrumen ini tidak susah dan jawabannya cuma ada di kelas ini, teman-teman semua. Teman-teman semua jangan khawatir, jawaban kalian teman kalian bakal tahu gitu. Jadi yang tahu jawaban kalian itu hanya saya dan guru BK. Jadi teman-teman semua isi dengan masing-masing saja ya, karena pertanyaannya gampang dan tidak ada kaitannya dengan nilai rapot kalian. Oke teman-teman semua, apakah sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pertanyaannya, saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman semua izin ke kamar mandi atau ngobrol terlebih dahulu. Oke teman-teman, apakah sudah siap? Siap. Oke, karena teman-teman sudah siap, silakan yang ada di dalam meja kalian cuma harus ada kertas dan pulpen saja. Alat-alat yang tidak penting silakan ditaruh di tas, dan tasnya silakan ditaruh di bawah kursi. Oke teman-teman, semuanya sudah siap? Sudah, Kak. Oke, kita mulai saja pada instrumen ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan kalian tulis nama beserta kelas di dalam kertas tersebut. Oke, sudah teman-teman? Sudah, Kak. Sudah? Oke, saya izin buka HP untuk membacakan instrumennya. Oke, pertanyaan pertama.
Jadi, dua teman tersebut harus berbeda, tetapi yang ada di dalam ruangan kelas ini saja. Tidak boleh di luar ruangan kelas ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa kakak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Sebutkan dua teman yang Anda percaya dalam menjaga rahasia. Oke, saya ulangi. Sebutkan dua teman yang Anda percaya untuk menjaga rahasia. Oke, sudah teman? Sudah. Yang kedua, pertanyaan kedua. Sebutkan dua teman yang Anda senangi untuk duduk sebangku dengan Anda di dalam kelas. Saya ulangi. Sebutkan dua teman yang Anda senangi untuk duduk sebangku dengan Anda di dalam kelas. Pertanyaan ketiga, sebutkan dua teman yang memiliki hubungan khusus dengan Anda, misalnya teman dekat atau teman akrab. Saya ulangi, sebutkan dua teman yang memiliki hubungan khusus dengan Anda, misalnya teman dekat atau teman akrab. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan dua teman yang Anda pilih untuk bersama Anda dalam melakukan kegiatan sosial, misalnya gotong royong atau bersih-bersih dalam kelas. Saya ulangi, sebutkan dua teman Anda yang Anda pilih untuk bersama Anda dalam melakukan kegiatan sosial, misalnya gotong royong atau bersih-bersih dalam kelas ini. Oke, apakah sudah teman-teman? Teman-teman sudah menulis soalnya? Sudah kakak. Oke, karena sudah, saya kasih waktu 4 menit untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Dimulai dari sekarang teman-teman, silakan, selamat mengerjakan. Oke, apakah sudah semua? Sudah kak. Berhubung waktunya juga sudah habis dan kalian sudah selesai dalam mengerjakannya, silakan kertas yang kalian isi tadi yang berupa pertanyaan dan jawaban, silakan kalian lipat lalu kalian simpan di atas meja saya. Apakah sudah teman-teman? Silakan ditaruh di meja saya ya. Sudah kak. Sudah. Oke, baik teman-teman semua, karena semuanya sudah menemukan jawaban instrumen sosiometri tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena telah membantu saya dalam pengisian instrumen sosiometri ini. Saya tegaskan lagi teman-teman, bahwasannya jawaban ini tidak ada kaitannya dengan nilai kalian di semester nanti. Jadi ini adalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana interaksi di dalam kelas ini, baik positif maupun negatif. Nah, dari jawaban-jawaban kalian itu, saya bisa mengetahui siapa teman kalian yang terisolasi dan siapa teman kalian yang favorit di dalam kelas ini. Jika nanti ada waktu lagi, kita akan membahas hasil dari hari ini, hasil dari jawaban pada hari ini. Jadi nanti kita akan membahas itu. Teman-teman tidak usah khawatir dengan jawaban kalian, karena yang akan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu kita mendata jawaban peserta didik. Pada saat pengadministrasian, saya mengambil 4 pertanyaan, nomor 1 sampai nomor 4, dan di masing-masing pertanyaan tersebut menyebutkan 2 nama teman kelas. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi ini adalah tampilan awal aplikasi sosiometri. Di sini terdapat cetak instrumen, input pilihan, dan juga hasil-hasil sosiometrinya. Di sini ada cover, sosialgram, grafik informasi, grafik kelompok, grafik individu, dan juga informasi. Nah, di sini banyak sekali hasil dari instrumen sosiometri tersebut. Oke, kita lanjut ke cetak instrumen. Nah, di cetak instrumen ini kan ada nama sekolah, kota atau kabupatennya, nama konselor atau guru BK-nya, kelas, jurusan, tanggal administrasi, jumlah siswa, dan juga NIP. Nah, berhubung nama sekolah, kabupaten, dan sebagainya sudah saya isi, ini kita lanjut saja. Saya mengambil 4 pertanyaan saja, yaitu pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Dan jangan lupa kalian mengisi nama siswa dan juga jenis kelaminnya. Oke, kita lanjut ke input data. Nah, di sini sudah ada nama lengkapnya. Lalu setelah itu kita kembali ke Excel. Nah, kita salin di pilihan pertama ini. Kalau sudah, kita pindahkan ke dalam aplikasi sosiometrinya. Setelah itu, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita kembali lagi ke Excel dan kita salin jawabannya. Setelah itu kita terapkan kembali ke pertanyaan kedua. Kita ulangi sampai pertanyaannya selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita kembali ke beranda. Terus kita klik yang pertama ini adalah cover dari instrumen sosiometrinya. Oke, kita lanjut. Klik yang kedua ini. Nah, di sini terdapat laporan analisis sosiometri. Ini adalah laporan individunya. Di sini terdapat nama lengkapnya, Abelia Putri Evana. Jenis kelaminnya perempuan, tanggal pengadministrasian tanggal 6 Oktober 2025. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Di sini ada keterangannya kalau N itu jumlah siswa dan seterusnya. Kita lanjut ke beranda lagi. Kita klik yang ketiga. Nah, di sini ada profil analisis kelompok. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat ini kita fokuskan pada pertanyaan pertama. Nah, ini adalah sosiogram pilihan ke-1 dari pertanyaan pertama. Nah, jumlah siswa terdapat 32 orang. 13 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Nah, di dalam pilihan pertama ini siswa yang favorit atau bintang itu berjumlah 11 orang. Nomor urut 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan peserta didik yang terisolasi itu berjumlah 13 orang. Nomor urut 2, 4, 8, 10, 17 dan seterusnya. Sedangkan neglect itu berjumlah 8 orang.
dengan nomor urut 6, 9, 11 dan seterusnya. Dan yang saling memilih itu berjumlah 4 orang, 5 dan 19, 7 dan 32, 9 dan 31, 12 dan 13, 18 dan 23. Nah, di sini terdapat keterangan kalau misalkan peserta didik yang populer itu individu yang paling banyak menerima pilihan. Pada analisis ini, individu yang menjadi bintang atau populer adalah individu yang menerima pilihan lebih besar dengan jumlah maksimal pilihan yang diterima pada kelas ini. Sedangkan yang terisolasi itu individu yang sama sekali tidak menerima pilihan pada kriteria ini. Nah, sedangkan neglects itu individu yang menerima pilihan relatif sedikit pada analisis. Ini juga jumlah pilihan yang diterima sama dengan 1 atau 2 pilihan saja. Nah, yang saling memilih itu adalah individu yang saling memilih satu sama lain. Pada analisis ini diberi tanda strip di antara kedua nomor yang saling memilih. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah sosiogramnya dari pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah grafik pilihan yang diterima. Teman-teman bisa lihat garis yang berwarna merah ini adalah bidang pribadi, sedangkan yang warna biru ini adalah bidang sosial, dan yang warna coklat dan hitam ini adalah bidang belajar dan karir. Ini adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, teman-teman bisa lihat ya, siswa 1 itu pribadinya 6, sosialnya 2. Yang kedua ini tidak ada yang memilih, dan yang ketiga ini bidang pribadinya 7, bidang sosialnya 1. Dan selanjutnya bisa kalian baca ya. Oke, kita lanjut ke tabulasi pilihan pertanyaan nomor 1. Nah, kita ke bawah ya. Nah, di dalam tabulasi ini siswa pertama itu memiliki jumlah pilihan 3, dan yang siswa kedua ini 0, yang ketiga 3, yang keempat itu 0, dan yang kelima itu 2, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat aja ya. Setelah itu kita klik ke bagian informasi. Nah, di bagian informasi ini ada bidang pribadi di pertanyaan nomor 1 dengan skor 3 dengan persentase 9,68, dan juga pribadi ke pertanyaan kedua itu skor maksimalnya 3 dan persentasenya 9,68. Pribadi ketiga itu skor maksimalnya 3 dengan persentase 9,68, dan yang bidang sosialnya pada pertanyaan keempat ini memiliki skor 3 dan persentase 9,68. Jadi selanjutnya adalah membuat tabel rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling SMPN 1 Jawilan tahun ajaran 2025 sampai 2026. Isinya menjelaskan program layanan BK untuk kelas 9A yang mencakup 4 bidang layanan, yaitu yang pertama pribadi, itu untuk membantu siswa mengenal dan menerima diri sendiri melalui kegiatan seperti ice breaking dan diskusi. Yang kedua, bidang sosial untuk meningkatkan kemampuan interaksi dan bekerja sama dengan teman melalui permainan, role play, dan bimbingan teman sebaya. Yang ketiga adalah bidang layanan belajar untuk mengembangkan kerjasama dan komunikasi dalam kegiatan belajar kelompok. Dan yang terakhir adalah bidang layanan karir untuk membantu siswa merencanakan masa depan serta mengenali potensi dan cita-citanya melalui diskusi, mini talk, dan wawancara ringan. Setiap kegiatan dilengkapi dengan tujuan, jenis layanan, metode, media, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program BK di sekolah.
Tabel di atas berisi rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMP N1 Jawilan tahun ajaran 2025 sampai 2026. Isinya menjelaskan berbagai jenis kegiatan BK yang terbagi dalam beberapa bagian utama, yaitu yang pertama persiapan, meliputi perencanaan, asesmen kebutuhan siswa, dan penyusunan program BK. Yang kedua adalah pelaksanaan layanan BK, mencangkup 4 jenis layanan, yaitu yang pertama layanan dasar seperti bimbingan klasikal dan kelompok untuk pengembangan diri, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual untuk membantu siswa mengenal potensi dan merencanakan masa depan. Yang ketiga adalah layanan responsif untuk menangani masalah siswa seperti konseling individual, kelompok, dan advokasi. Yang terakhir adalah dukungan sistem, seperti kunjungan rumah, evaluasi program, dan koordinasi dengan guru atau orang tua. Yang ketiga ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi, berupa pelatihan, evaluasi, dan pengembangan kompetensi guru BK. Setiap kegiatan dilengkapi dengan tujuan, kelas sasaran, waktu pelaksanaan, serta fungsi BK, pemahaman, pencegahan, pengembangan, dan penyesuaian sosial. Selanjutnya, tabel tersebut berisi rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMP Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang untuk semester genap tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Isi tabel menjelaskan secara lengkap komponen kegiatan BK, meliputi yang pertama jenis layanan. Jenis layanan bimbingan sosial atau layanan dasar. Yang kedua tujuan, membantu siswa mengembangkan empati, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan di kelas. Metode dan media, diskusi kelompok, role play, refleksi diri, menggunakan LCD, kartu peran, dan video. Langkah kegiatan dibagi menjadi tahap awal, pembukaan, dan pengenalan tujuan. Tahap transisi itu pembentukan kelompok dan motivasi. Tahap inti itu diskusi dan permainan peran, serta tahap penutup itu refleksi dan penguatan. Evaluasi, menilai partisipasi, sikap sosial, dan pemahaman siswa terhadap pentingnya empati dan kerjasama. Tabel ini adalah panduan pelaksanaan kegiatan BK kelompok untuk melatih siswa agar lebih peduli, empati, dan mampu berinteraksi positif dengan teman-temannya. Oke, selanjutnya adalah tabel yang berisi tentang jadwal kegiatan bimbingan dan konseling untuk kelas 9A dari sekolah SMP Negeri 1 Jawilan pada tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Isinya menjelaskan rencana kegiatan BK setiap bulan, dari mulai bulan Juli sampai bulan Oktober, yang dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama persiapan, seperti asesmen kebutuhan, koordinasi dengan kepala dan komite sekolah, serta penetapan dasar layanan. Yang kedua ada pelaksanaan layanan BK meliputi layanan dasar, bimbingan klasikal dan kelompok, layanan responsif, konseling individual atau kelompok, referral, konsultasi dan bimbingan teman sebaya, serta layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga ada dukungan sistem, mencangkup kegiatan kolaborasi, pengembangan jejaring, pelatihan profesi, dan penelitian. Yang keempat ada akuntabilitas, berupa evaluasi proses dan hasil, supervisi, pembuatan laporan, serta tindak lanjut siswa. Tabel ini menunjukkan jadwal pelaksanaan program BK secara sistematis dari tahap persiapan hingga evaluasi dalam satu semester.